Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 6 beranggotakan Angelia Yosefa Saragi, Kurnia Hendreka Albertus, Prendi, Resya Mary, dan Rose Berserati Sipayung. Kami akan membahas hasil penelitian kami terhadap dampak pembelajaran jarak jauh terhadap berat badan mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Selamat menyimak. Latar belakang yang diambil oleh peneliti adalah dengan situasi pandemik saat ini yang harus belajar dari rumah masing-masing mengakibatkan aktivitas yang dilakukan dalam rumah juga beragam-ragam. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian membandingkan data berat badan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dari data sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh dengan selama melakukan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kajian teori. Populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti mengambil populasi yaitu mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Metode yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah metode random sampling, di mana metode ini penarikan sampel yang memungkinkan setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel adalah bagian yang jumlah karakteristiknya yang dimiliki oleh populasi menurut Sugiono 2009. Peneliti mengambil sampel 30 siswa PBI Universitas Pelita Harapan yang terdiri dari kohort 2017 sampai 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif. Menurut Sioto dan Sodik 2019, metode pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntun penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran pada data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selanjutnya, penggunaan pengukuran berat badan digunakan untuk menilai hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, misalnya otot, tulang, dan organ tubuh menurut Hidayat 2008, atau pengukuran berat badan digunakan untuk mengetahui massa tubuh seseorang. Adapun faktor yang mempengaruhi berat badan seseorang, yang pertama itu makanan, yang kedua kekurangan aktivitas dan kemudahan hidup, yang ketiga faktor genetik dan psikologis, yang keempat pola konsumsi makanan, yang kelima lingkungan. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, teknik sampling yang kami gunakan di dalam penelitian ini adalah teknik sampling random, terkhususnya ke dalam teknik sampling bertingkat. Karena populasi yang kami amati adalah berasal dari tingkat yang berbeda atau angkatan yang berbeda, yaitu dari angkatan 2017, 2018, dan 2019. Populasi yang kami gunakan di dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Pendidikan Universitas Pelita Harapan angkatan 2017, 2018, dan 2019 sebagai angkatan yang terkena dampak dari pembelajaran jarak jauh. Sampel yang kami gunakan di dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang pernah kami buka di hari Rabu 18 November 2020 sampai Jumat 20 November 2020. Peneliti mengambil 30 sampel yang terdiri dari 4 mahasiswa angkatan 2017, 12 mahasiswa angkatan 2018, dan 14 mahasiswa angkatan 2019. Data yang akan kami amati adalah perbandingan berat badan mahasiswa angkatan 2017, 2018, dan 2019 sebelum dan selama masa pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir adalah jenis data kontinu, adalah jenis data yang kami gunakan di dalam penelitian ini. Karena data yang diperoleh adalah data dari hasil pengukuran, yaitu setiap mahasiswa yang menjadi sampel memberikan data sesuai hasil pengukuran berat badan mahasiswa sebelum dan selama masa pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan grafik yang telah kami buat. Kami telah mengubah data tunggal menjadi data berkelompok dan juga grafik ini. Kemudian yang kedua adalah grafik data selama pembelajaran jarak jauh atau berat badan saat ini. Dan dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang kami gunakan adalah 30 dan ini adalah grafik dan data kelompok yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis deskriptif. Di sini kami menganalisis deskriptif berdasarkan min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, varian, standar deviasi, skewness, dan kurtosis antara berat badan sebelum PJJ dan berat badan selama PJJ. Di sini saya akan membacakannya dengan membulatkan angka-angkanya. Yang pertama itu berat badan sebelum PJJ, minnya yang pertama 72,75, mediannya 49,5, modusnya 46,375, kuartil satunya 44,5
692, kuartil 2-nya 47,577, kuartil 3-nya 53,667, variansnya 95,754, standar deviasinya ada 9,785, skewness-nya 2,695, dan kurtosisnya ada 3,056. Selanjutnya analisis berat badan selama PJJ. Yang pertama min-nya itu ada 76, kedua mediannya itu 52,5, modusnya 55, kuartil 1-nya 45,417, kuartil 2-nya 52,5, kuartil 3-nya 56,25, variansnya 116,121, standar deviasinya 10,776, skewness-nya 1,949, dan kurtosisnya 2,055. Selanjutnya ialah uji prasyarat. Uji prasyarat ada dua, yaitu uji normalitas dan uji hipotesis. Uji normalitas yang kami lakukan dengan menggunakan uji Lillie Force dengan H0-nya yaitu data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Taraf nyatanya yaitu 1% atau 0,01. Nah, dari sini kami mencari N-nya adalah 30. Nah, rata-ratanya 51,9, standar deviasi 5,0547. Nah, sehingga dapatlah Lmax-nya 0,1805 dan L-tabelnya dengan L 0,01 dan N-nya 30, yaitu 0,187, sehingga Lmax lebih kecil dari L-tabel, sehingga H0 diterima, data berdistribusi normal. Sehingga karena data berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis dengan H0-nya berat badan selama PJJ kurang berat badan sebelum PJJ sama dengan 0, dan H1-nya berat badan selama PJJ kurang berat badan sebelum PJJ dengan taraf nyata 1%. Nah, di sini kami menggunakan uji T 2 sampel dependen. Nah, hasilnya ialah awalnya berat badan selama PJJ dikurang berat badan sebelum PJJ sehingga dapat D rata-rata yaitu 2,5. Standar deviasinya 4,5712 sehingga dapatlah T hitung dengan N kurang 1, 29. T hitung rumusnya ialah T sama dengan D kurang D0 D bar kurang D0 per standar deviasi per akar N. Nah, sehingga dapatlah N-nya, T-nya 2,997 dan T-tabelnya dengan N dengan 0,01, N sama dengan 29 yaitu 2,462. Sehingga seperti inilah grafiknya, di mana T hitung terdapat di daerah penolakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T hitung jatuh ke daerah penolakan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berat badan mahasiswa PBI kohort 2017 sampai 2019 sesudah PJJ atau selama PJJ lebih meningkat daripada berat badan sebelum PJJ. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dan kami paparkan sebagai tim penulis. Kami mengambil kesimpulan bahwa pada masa pembelajaran jarak jauh, populasi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan angkatan 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan berat badan selama masa PJJ. Kemudian saran dari kami yaitu apabila melakukan penelitian selanjutnya harus memperhatikan topik penelitian dan juga data yang valid. Penelitian ini cukup sulit dalam memperoleh data karena topik penelitian yang dilakukan cukup krusial dan bagi beberapa orang sangat dihindari sehingga dalam pengambilan data cukup sulit. Kemudian oleh sebab itu memilih topik penelitian yang matang sangatlah penting. Penelitian ini juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data sehingga perlu disiapkan jauh-jauh hari dan matang.